Halo everybody, skill bahasa di sini. Mari kita belajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci ke-14. To the listening, listen for wishes. Dengarkan ungkapan harapan. Oke, mari kita bahas si kunci ke-14 ini, teman-teman. Percakapan tentang listen for wishes ini mengenai harapan ya, bisa ditemukan dalam dialog singkat. Nah, di dialog singkat kebanyakan teman-teman. Jadi part E masian ya. Cara penting untuk mengingat tentang harapan adalah bahwa harapan mengisyaratkan kebalikan dari kenyataan. Nah, itu ya, harapan itu mengisyaratkan kebalikan dari kenyataan yang diharapkan tersebut. Nah, daripada bingung-bingung, mari kita lihat ke contoh soalnya. Orang pertama bilangnya nih, "It's too bad that you have to stay here and work during the school break." Ini terlalu buruk jika kamu harus tinggal di sini dan bekerja pada saat istirahat sekolah. Nah, orang kedua bilangnya, "I really wish I could go with you and the other to Palm Spring." Nah, saya sungguh berharap bisa pergi bersama kamu dan yang lainnya ke Palm Spring. Nah, what does the man mean? Apa yang pria maksudkan? Nah, ini ya yang pertanyaannya. Alpha, maybe he will go with the others on the trip. Mungkin dia akan pergi dengan yang lain dalam perjalanan. Bravo, he is unable to go on the trip. Dia tidak bisa pergi bersama yang lainnya dalam perjalanan. Charlie, he's happy to be going on the trip. Dia senang bisa pergi dengan yang lainnya dalam perjalanan. Nah, Delta, he's going on the trip but not with the others. Dia pergi dalam perjalanan tapi tidak bersama yang lain. Nah, kuncinya teman-teman, kalau wishes ini ya, kata wish. Nah, ada wish. Nah, nanti pasti belakangnya itu bertentangan. Kalau si wish setelah wish itu diikuti positif, maka nanti jawabannya yang negatif. Begitu pula kebalikannya ya, negatif maka positif gitu ya. Nah, itu jawaban secara polanya. Nah, tapi teman-teman harus mengetahui conclusionnya juga ya. Biasanya kan diparaphrase seperti di kunci sebelumnya. Nah, itu ya. Nah, dari soal ini jawabannya yang tepat yang mana? Jawabannya yang tepat adalah bravo, teman-teman. Ternyata bentuk negative wordnya itu diungkapkan dengan unable. Yang awalnya un, ini pasti negatif ya, teman-teman. Di sini kan menyatakannya, ya saya berharap bisa pergi, harapannya bisa pergi. Kalau orang Indonesia pasti namanya berharap ya, ungkapan yang diharapkan berarti semoga pergi ya kan. Kalau di bahasa Inggris, nah kalau quote ini lampau berarti sebenarnya nggak pergi, harapan yang gagal terjadi gitu loh kasarannya ya teman-teman. Jadi pasti negatif, bertentangan. Nah, makanya di sini jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini yang bravo. Dia tidak bisa pergi bersama yang lain dan perjalanan. Nah, kalau teman-teman menjawab apa? Mungkin. Nah, ini kan kemungkinan, bukan ya jawabannya itu sudah pasti di sini biasanya. Kecuali kalau I might go. Nah, itu berarti sih tidak mungkin bisa ya. Kalau he's happy to going. Nah, ini juga malah mendukung padahal harusnya bertentangan. Kalau Delta ini pergi tapi nggak dengan yang lain, nah itu kurang tepat juga. Jadi intinya di dalam dialog ini teman-teman, pria berharap dia bisa pergi bersama dengan yang lain dalam perjalanan ya toh, tapi itu hanya harapan bukan kenyataan yang dulu ya teman-teman. Jadinya harapan tersebut mengimplikasikan bahwa dia tidak bisa pergi, maka jawabannya adalah bravo tadi. Oke, kalau bingung saya jelaskan kayak gitu ya. Nah,
Strateginya bagaimana? Lihat rumusan pembentukan wishes di bawah ini. Biasanya poinnya teman-teman, affirmative wish implies a negative reality. Nah, jadi negative reality ya, nanti implies-nya contoh kayak gini. I wish I had time to help. Saya berharap saya punya waktu untuk membantu. Padahal sebenarnya dia tidak punya waktu membantu, negatif namanya. Ya, I wish I had. Saya berharap saya punya waktu. Punya waktu. Di sini tidak, gitu ya intinya ya. Tidak punya waktu. Nah, apakah ini saja? Ada yang lain. Negative wish implies with an affirmative reality. Nah, ini malah negative wishes-nya ya. Jadi di depan negatif nih teman-teman. I wish I did not have time to help. Berarti di sini kan tidak punya. Tak punya. Nah, sebenarnya maknanya malah punya. Jadi kalau di wish-nya nggak punya, berarti sebenarnya punya, gitu ya. Nah, bisa juga pakai past tense verb. Nah, contoh ini ya. I wish he were at home. Jadi is not at home sebenarnya, tapi sebenarnya sama ya. Dia positif, maka di sini cari yang negatif. Tapi ini hanya patokan sementara. Hati-hati dengan paraphrase-nya. Kan bisa jadi kayak gini nih. I wish he were at home. Saya berharap dia di rumah. Nah, sebenarnya kan tidak di rumah. Dijawabnya bisa lain. Dia di tempat yang lain. Nah, he is in other place. Nah, ini berarti kan maksudnya sama, dia tidak di rumah ya teman-teman. Jadi hati-hati, bisa diungkapkan seperti paraphrase yang lain. Nah, bisa juga pakai perfect nih, bentuk kata kerjanya sebenarnya ya. Kalau pas tadi kan were, kalau pas perfect, present perfect itu pakai had been. Nah, ini bisa juga was not at home, tapi nanti poin ke-1 dan kedua ini saja yang perlu dipastikan, maksudnya positif dan negatifnya. Nah, di sini pun bisa positif bisa negatif gitu ya. Jadi nanti untuk jawabannya kan harus disesuaikan, tapi hati-hati dengan paraphrase-nya juga. Bisa jadi dipositifkan tapi maknanya sama gitu ya. Nah, harus diingat teman-teman, kata were di sini lebih umum digunakan daripada was dalam kalimat harapan ya. Jadi benar memang I wish I were going. Nah, ini secara gramatikal nggak usah diperdebatkan ya. Kalau di wishes ini itu pasti pakai were. Apapun subjeknya, tunggal jamak pakai were. Tapi kalau pernyataan biasa pakai past ya harus sesuai was were. Tapi kalau harapan wish itu pakai were semua. Oke, itu saja ya. Nah, kita lanjutkan ke latihan kunci ke-14, TOEFL listening. Number 1, orang pertama bilangnya, do you think we'll be able to get tickets for the concert? Orang kedua bilangnya, I wish there weren't so many people in line in front of us. Nah, pertanyaannya, what does the woman mean? Apa the line is short? Bravo, there are not very many people in front of them. Charlie, the line in front of them is too long. Delta, not many people want to get tickets to the concert. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah Charlie. Charlie ya. Nah, ungkapan harapannya itu berupa negatif. Were biasanya ya, kalau diucapannya not-nya biasanya kalau menandakan negatif positif
Kalau kata kerja bantunya were-nya ini tinggi, berarti dia negatif. Tapi kalau hanya I wish there were so many, kalau I wish there were tinggi ya nadanya, berarti biasanya negatif, meskipun teman-teman nggak kedenger notnya tuh ya. Nah ini yang tepat kan, yang cari yang positif. Kalau sama-sama negatif belum tentu ya. Jadi secara konteks ini secara yang benar Charlie. Nah kita lihat dari maknanya nih. Orang pertama kan bilangnya, apakah menurut Anda kami bisa mendapatkan tiket konsernya? Nah, orang kedua bilangnya si cewek, saya harap tidak banyak orang yang mengantri di depan kami. Harapannya tidak ada yang mengantri, jadi malah banyak yang ngantri. Antrean di depan terlalu panjang, berarti kenyataannya banyak antrian gitu ya teman-teman. Makanya jawabannya Charlie. Kalau Alpha jalurnya pendek, enggak ya, ini beda konteks. Tidak banyak orang yang di depan mereka. Nah ini berarti sesuai dengan harapannya. Padahal harusnya kalau ada kata berharap, wish ini harusnya bertentangan. Delta juga sama ya. Nah next, number 2. Orang pertama bilangnya, I'm sorry I didn't tell you about the parking ticket. Orang kedua, I wish you had told me about it. Pertanyaannya, what does the man mean? Alpha, the woman told him about the ticket. Bravo, he wanted the man to get the ticket. Charlie, he was happy to find out about the ticket. Delta, the woman did not tell him about the ticket. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah delta ya. Nah, wishnya di sini positif, berarti cari yang negatif. Nah, ini kebetulan sama ya, negatif. Ini positif, positif, positif. Nah, ini bisa jadi, tapi hati-hati jangan terlalu berpatokan di sini juga. Kenali maknanya, kenali konteksnya. Nah, kalau kita lihat konteksnya dalam bahasa Indonesia. Orang pertama bilangnya, maaf, saya tidak memberitahu Anda tentang tiket parkir. Orang kedua, saya harap Anda memberitahu saya tentang hal itu. Jadi harapannya diberitahu, tapi ternyata tidak. Ya, makanya jawabannya delta. Dia tidak, wanita itu tidak memberitahunya tentang tiket tersebut. Nah, delta jawabannya. Kalau alpha, wanita itu memberitahunya tentang tiket, berarti sesuai, nanti malah salah ya. Kalau harapan itu pas di bahasa Inggris ada yang bertentangan. Nah, ini kan yang bertentangan. Bravo, dia ingin wanita itu mendapatkan tiket. Nah, ini beda konteks. Dia senang memberitahu, ini juga beda konteks. Oke, next, number 3. Orang pertama bilangnya, did you see the work schedule for next week? Orang kedua, I wish I didn't have to work so many hours then. Pertanyaannya, what does the woman imply? Bisa mean, bisa imply ya teman-teman. Alpha, she is not working too many hours next week. Bravo, she doesn't have enough hours next week. Charlie, she is working too many hours next week. Delta, she likes working so much. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah Charlie. Kenapa Charlie? Mari kita bahas bersama. Nah, di sini kalau kita lihat kan negatif ya, cari yang positif. Di ini negatif, negatif, positif, positif. Nah, yang positif-positif ini ya. Tapi kita lihat konteksnya dulu, bisa jadi yang negatif benar ya.
Orang pertama bilangnya, apakah Anda melihat jadwal kerja minggu depan? Nah, orang kedua bilangnya, saya harap saya tidak harus bekerja berjam-jam saat itu. Pertanyaannya, apa yang dimaksud wanita itu? Nah, ini yang sesuai kan? Charlie ya teman-teman. Charlie, dia bekerja terlalu banyak minggu depan. Nah, saya berharap saya tidak harus bekerja berjam-jam. Berarti dia bekerja berjam-jam. Nah, kasarannya gitu. Tapi diganti dengan kalimat dia bekerja terlalu banyak minggu depan. Kalau Alpha, dia tidak bekerja terlalu banyak minggu depan. Ini berarti sesuai dengan harapannya, itu kurang tepat. Kalau Bravo, dia tidak punya cukup waktu minggu depan. Ini beda konteks. Delta, dia sangat suka bekerja. Ini juga beda konteks. Number 5 ya. Kita langsung ke number 5. Orang pertama bilangnya, are you going to the theater with us this weekend? Orang kedua, I wish I had enough money to go. Pertanyaannya, what does the man imply? Alpha, he is going to the theater. Bravo, he doesn't have enough money. Charlie, he isn't afraid to go. Delta, he doesn't want to spend the money. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Bravo teman-teman. Mengapa Bravo? Mari kita bahas bersama. Di konteksnya kan, apakah Anda akan pergi ke teater atau ini ya, apa namanya, bioskop bersama kami akhir pekan ini? Orang kedua bilangnya, saya harap saya punya cukup uang untuk pergi. Berarti dia tidak punya cukup uang ya, ini konteksnya seperti itu. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud si pria? Alpha itu dia pergi ke teater, kurang tepat. Kalau yang tepat Bravo, dia tidak punya cukup uang. Nah, kalau Charlie, dia tidak takut untuk pergi. Nah, ini beda konteks. Dia tidak mau mengeluarkan uangnya, juga beda konteks. Nah, number 6. Orang pertama bilangnya, did you hear how Harry did on the astronomy exam? Orang kedua, I bet he wishes he had studied harder. Nah, orang pertanyaannya, what does the man mean? Alpha, Harry did not prepare enough for the exam. Bravo, Harry studied hard for the exam. Charlie, he has not heard anything about Harry. Bravo, Delta, he had a bet with Harry. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah Alpha. Mengapa Alpha? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya kan, pernahkah Anda mendengar bagaimana nilai Harry dalam ujian astronomi? Orang kedua bilangnya, saya yakin dia berharap dia belajar lebih giat. Nah, maksud si pria apa? Yaitu Harry tidak cukup mempersiapkan diri untuk ujian, ya kan? Ini yang tepat. Kan di sini positif, di sini negatif. Oke. Yang lainnya beda konteksnya. Oke, next, number 7. Orang pertama bilangnya, do you have a good schedule of classes this semester? Orang kedua, I wish I didn't need to take this algebra course. I'm not very good at math. Nah, pertanyaannya, what does the woman imply? Alpha, the algebra course that she is taking is not her favorite. Bravo, she doesn't need to take the algebra course. Charlie, she has a good schedule of courses this semester. Delta, she's good at math, but she's taking the
zebra cross anyway? 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah alpha ya. Nah, konteksnya kan secara kalimat negatif nih harapannya, berarti cari yang positif. Gitu saja dulu nih. Kalau dilihat dari positif negatif ya. Yang Bravo pasti salah negatif. Di sini positif. Nah, berarti masih ada opsi nih. Kita lihat dari konteksnya. Orang pertama bilangnya, apakah jadwal perkuliahan semester ini bagus? Orang kedua bilangnya, seandainya saya tidak perlu mengambil mata kuliah aljabar ini, saya tidak pandai matematika, ya kan? Atau ya saya berharap tidak mengambil gitu ya mata kuliah ini karena saya tidak pandai matematika. Apa yang dimaksud si wanita? Yaitu mata kuliah aljabar yang dia ambil bukanlah mata kuliah favorit. Nah, jadi di paraphrase ya teman-teman. Nah, Bravo dia tidak perlu mengambil mata kuliah aljabar. Nah, ini beda konteks. Dia mempunyai jadwal mata kuliah yang bagus pada semester ini juga. Nah, ini malah bertentangan dengan bersama dengan yang di atas ya teman-teman. Nah, next number 8. Orang pertama bilangnya, your apartment is in a really great location. Orang kedua, but I wish I had been able to find something cheaper. Pertanyaannya, what does the man mean? Alpha, he has able to find a cheap apartment. Bravo, his apartment is too expensive. Charlie, he doesn't like the apartment's location. Delta, the apartment is cheap because of its location. 20 detik untuk menjawab. Nah, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah Bravo ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat kalimatnya kan positif harapannya, tapi di sini jawabannya juga positif. Malah yang negatif salah, ya kan? Nah, karena ini kalau kita lihat di sini memang kurang tepat. Makanya dua opsi ya teman, dua cara ya. Kita lihat dari positif negatifnya. Kalau kurang yakin, lihat ke konteksnya. Nah, ini kita lihat ke konteks dari bahasa Indonesianya. Orang pertama bilangnya apa? Apartemen Anda berada di lokasi yang sangat bagus. Nah, tapi saya harap saya bisa menemukan sesuatu yang lebih murah. Apa maksud si pria nih? Jawabannya yang Bravo, his apartment is too expensive. Nah, yang lebih murah kalau Bravo, expensive kan mahal. Expensive mahal. Mahal berarti kan tidak murah. Nah, gitu ya. Kan sama. Jadi kita pakai positifnya, mau pakai positif, mau pakai negatifnya sama-sama benar. Jadi makanya yang tepat ini adalah Bravo. Kalau teman-teman pakai Alpha, he was able to find a cheap apartment. Jadi dia menemukan yang murah. Malah sesuai dengan ini harusnya kan bertentangan. Makanya Alpha salah. He doesn't like apartment like location. Ini beda konteks. Malah nggak suka lokasinya. Harusnya kan cari yang murah saja. Kalau yang terakhir, the apartment is cheap because its location. Nah, ini beda konteks juga ya. Next, number 9. Why are you sitting all the way in the back of the auditorium? Orang kedua bilangnya, I wish I hadn't arrived so late. Then I could have gotten a better seat. Nah, pertanyaannya, what does the man imply? Alpha, he arrived early at the auditorium. Bravo, he got one of the best seats in auditorium. Charlie, he was not early enough to get a seat at the front. Delta, he prefers sitting at the back.
20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya oke, Charlie ya. Nah, di sini kalau dilihat di ungkapan apa namanya, harapannya kan negatif, jawabannya jadi cari yang positif, tapi yang positif ternyata kurang tepat. Jadi kita lihat ke konteksnya nih. Nah, jawabannya kan Charlie yang negatif malahan ya, jadi konteksnya yang kita lihat. Dari bentuknya kan kurang tepat. Dari konteks kita lihat dari bahasa Indonesianya nih. Orang pertama bilangnya kan, kenapa kamu duduk jauh-jauh di belakang auditorium? Nah, yang orang kedua bilangnya, saya harap saya tidak datang selarut ini. Nah, maka saya bisa mendapatkan tempat duduk yang lebih baik. Nah, yang ditanyakan, yang dimaksud si pria apa sih? Yaitu yang Charlie tadi ya, yaitu dia tidak cukup pagi untuk mendapatkan, atau maksudnya tidak cukup nggak terlalu awal untuk mendapatkan tempat duduk di depan. Nah, itu ya. Jadi sesuai nih dengan ungkapan si pria. Kalau teman-teman jawab alfa itu kurang tepat karena dia tiba lebih awal di auditorium, berarti kan sesuai dengan harapannya, harusnya bertentangan. Kalau Bravo juga bertentangan, bertentangan, ini dia mendapatkan salah satu, berarti dia sesuai dengan harapannya juga. Nah, harusnya kan bertentangan. Kalau Delta dia lebih suka duduk di belakang, ini beda konteks. Oke. Next. Number 10. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis jawabannya. Oke, ya. Jawabannya Charlie ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya, harapannya positif. Berarti cari yang negatif. Kebetulan ini sesuai ya. Alpha positif, Bravo positif, Delta positif. Nah, ini kebetulan sama. Nah, hati-hati, kebanyakan kalau harapan jangan dijawab dengan harapan juga, teman-teman. Nah, ini malah salah ya, Bravo. Nah, kalau kita lihat dari konteksnya, orang pertama bilangnya kan, are you going to the football game this weekend? Apakah kamu akan pergi menonton pertandingan sepak bola akhir pekan ini? Nah, itu maksudnya ya. Orang kedua bilangnya, I wish I could. Saya harap bisa. Nah, berarti harapannya bisa, tapi sebenarnya kebalikan ya, harapannya tidak bisa. Makanya Charlie yang tepat, yaitu dia tidak bisa menghadiri pertandingan. Nah, itu ya Charlie. Kalau Bravo, Alpha, sorry, dia ingin melatih keterampilan. Nah, ini beda konteks. Bravo, dia berharap. Nah, ini jangan pakai berharap juga ya jawabannya. Delta, sosiologi kurang penting bagi saya. Nah, ini sosiologi is less. Nah, ini beda konteks juga, teman-teman. Ya, itu tadi terakhir kita pembahasan mengenai kunci ke 14. Nah, dan latihannya ya. Thank you.